Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Baik, jazakallahu khair ya. Kita lanjutkan ikhwafillah rahimakumullah. Sahabat Ismail dimanapun antum berada dan juga sahabat FB Abu Muhammad Duyono. Kita lanjutkan pembahasan menarik kita pada malam hari ini, akad musyarakah. Tadi di sesi pertama kita sudah jelaskan akad musyarakah dari fatwa DSN di mana beliau menimbang ya. Kita akan lihat ini beliau juga mengingatkan kepada kita firman Allah di surat As-Sad ayat ke-38 ayat 24. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghil ba'duhum ala ba'd ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilun mahum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersarikat itu sebagian dari mereka berbuat zolim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikit mereka ini. Jadi alimanya ini sudah diingatkan ya, sebagian orang yang berserikat ini berbuat zolim. Jadi hati-hati yang untuk berserikat ini. Ini sudah Allah sudah ingatkan. Ya. Yang kedua di firman Allah di surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang, penuhi akad-akad itu. Jadi berharap mereka yang melakukan akad ini paham dengan isi akad. Dan kalau dia orang beriman, penuhi. Ini perintah Allah ya untuk memenuhi akad-akad. Jangan sampai kita tidak dibaca itu akad ya. Yang ketiga hadis riwayat Abu Daud ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, Innallahu ta'ala yaqul ana salisu sarika ini malam yahud ahadahuma sahibahu fa iza qana ahadahuma sahibahu harajtu min bainihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Ini peringatan juga. Jadi kalau kita betul-betul melakukan amanah, tidak berbuat zolim ya, ini Allah bersama kita. Allah bersama orang yang berserikat. Tapi kalau tidak, Allah keluar. Allah keluar ya. Ini. Yang keempat, itu hadis dari riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf. Ini as-sulhu jaiz bainal muslim ila sulhan haram halalan aw halal haram wal muslimun ala surutihim ila syarton harama halalan aw halal haram. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal ya, atau menghalalkan yang haram ya. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini juga peringatan bagi kita ya. Jadi betul-betul nanti dalam kontrak itu tidak boleh ada yang haram dihalalkan atau yang halal diharamkan ya. Ini penting ini ya. Terus yang kelima, taklid Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Jadi zaman Nabi dulu sudah ada musyarakah. Yang keenam, ijma ulama atas kebolehan musyarakah. Yang ketujuh, ada kaidah fikihnya al-aslu fi muamalah al-ibahah ila ayatul dalil ala tahrimiha.
Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, setelah itu dia perhatikan pendapat rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah atau bertepatan dengan 13 April 2000, selanjutnya memutuskan terus menetapkan fatwa tentang pembiayaan musyarakah. Beberapa ketentuan. Yang pertama, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau dalam kurung akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau dalam kurung akad. Ini harus jelas dalam kontrak itu. Apa tujuan daripada akad tersebut. Yang B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Jadi harus pada saat kontrak itu dimunculkan. Ya, dimunculkan penerimaan, yaitu berapa modal, berapa nisbah yang harus ditetapkan itu di awal. Ya, berapa keuntungan yang akan kita capai. Ya. Iya, ya. C. Akan dituangkan secara tertulis. Jadi bukan dalam angan-angan, tapi ada hitam di atas putih, ya. Dalam kurung koma melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jadi waktu ini bisa juga lewat WA atau apa, ya. Komunikasi modern saat ini lewat email juga bisa, ya. Tapi dia tetap tertulis, bisa dibaca, ya, bisa dalam waktu yang lama, ya, disimpan di file, ya. Ada tanda tangan bahasanya. Itu yang pertama. Untuk ijab dan kabul. Jadi bukan hanya lisan saja, tapi ada hitam di atas putih, ya, ada yang tertulis. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, ya. A. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Ya, jadi mereka bisa saling mewakili. Yang B, setiap mitra harus menyediakan dana. Jadi orang yang berserikat tadi harus sama-sama menyediakan dana dan pekerjaan. Dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Jadi kalau musyarakah ini misalnya kalau nasabah dengan bank juga bisa ikut kerja. Dia bisa mengawasi keuangannya. Mengelola keuangannya itu bank. Nah, nasabah tinggal mengerjakan pekerjaannya. Mereka bekerja sama untuk melakukan satu proyek. Ya, ini di sini. Yang C, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Sekarang ini bisnisnya pandemi, ya. Ini bisnis normal. Jadi harus kalau di pandemi ini harus saling legowo. Karena tidak ada yang berkeinginan, ya. Yang D, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Jadi kelalaian dan kesalahan yang disengaja ini tidak dibenarkan. Nah, disinilah sebagian perbankan syariah itu meminta jaminan kepada nasabahnya, karena bisa saja nasabahnya ketika dananya diberikan dia tidak melakukan sesuai amanah yang disepakati atau yang diberikan kepadanya. Yang E, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Jadi kalau akad itu memang untuk objek, bukan untuk digunakan di tempat lain. Makanya harus jelas. Itu tertuang semua di dalam akad. Nah, ini yang harusnya kita teliti masing-masing. Jangan menang sendiri. Ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya bank syariah itu sangat saklek di sini, nanti dianggap wah ini ketat banget, padahal ini memang diatur seperti itu. Karena keahlian bank itu adalah ngelola keuangan. Nah, sementara kalau properti dia pintar untuk ngelola pengadaan propertinya, izin-izinnya. Tadi pagi itu sampai ada 19 izin yang harus disiapkan. Izin lingkungan itu.
Ya kan? Kalau ini bekerja sama, Masya Allah. Ya, tidak ada yang mengambil keuntungan di awal. Dia akan ada hasil kalau sudah terjual baru dia berbagi. Kalau belum ada yang terjual tidak ada bayaran sama sekali. Dan tidak mungkin ada di bank riba. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih. Yang ketiga ini adalah objek. Objek akad itu modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Modal, yang A modal, satu, modal yang diberikan harus uang tunai, ya, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang berbentuk tanah itu harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai, ya, dan disepakati oleh para mitra. Jadi nanti kita nilai, dia ada appraisal kita ya masing-masing agar sepakat berapa nilai tanah itu. Itu dijadikan nilai rupiah. Yang kedua, para pihak tidak boleh meminjam, ya, atau meminjamkan, nggak boleh, ya, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Tiga, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Jadi prinsipnya musyarakah ini nggak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan, ya. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Jadi kalau ada perbankan syariah meminta jaminan tidak salah. Ini ada di fatwa nomor 8 tahun 2000, ya, di angka 3, ya, poin 3, di 3A3, ya, itu di modal, ya, A. Yang B kerja. Yang kerja satu, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Ini partisipasi. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Jadi ini bukan syarat, ya. Akan tetapi ya, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Jadi boleh, ya. Dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Tadi saya sudah sampaikan di sesi pertama, bisa aja modal 20-80. Ya, karena ini tadi sang mitra yang 20 tadi dia kerjanya lebih besar, dia boleh meminta lebih ketika untuk keuntungan. Kalau rugi dia nanggung 20, banknya 80, namun ketika untung dia minta 50, banknya cuma 50. Boleh, ya, boleh. Yang kedua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Jadi memang betul harus dalam kontrak. Itu yang B. Yang C, keuntungan. Keuntungan, satu, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian usaha. Jadi harus persentase. Jadi alokasinya persentase. Ya. Dua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditentukan bagi seorang mitra. Jadi tidak ada nilai absolut. Jadi dia tetap nilainya persentase, ya, bukan nilai absolut. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu atau kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Dia seorang mitra boleh, ya, mengusulkan kalau disetujui. Kalau tidak disetujui tidak ada masalah, ya. Kalau tidak disetujui, jadi cuma usul. Kalau usul itu boleh, boleh setuju, boleh tidak. Yang keempat, itu sistem pegangan harus tertuang dalam jelas dalam akad. Jadi itu jadi perhatian penting itu. Ya, tadi modalnya sama nisbah ini harus muncul dalam akad. Ya, jadi nanti perhatikan tuh akad-akad musyarakah antum, ya. Developer yang bekerja sama dengan bank syariah dengan akad musyarakah atau mudharabah, ya. Cek itu. Ada nggak itu? Porsi modalnya berapa? Nisbahnya berapa, ya, itu harus jelas. Karena yang ke D tadi, yang ke D itu kerugian, tadi kan keuntungan. Nih kerugian,
kerugian harus dibagi di antara para pihak atau para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Jadi kalau rugi sesuai porsi modal, gampang, ya. Kalau untung bisa negosiasi, kalau rugi enggak sesuai modal, udah ringan, ya. Yang keempat, terakhir, yaitu biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional diperhatiin, ya, yang sering bekerja sama dengan bank syariah. Belum apa-apa udah ngeluarin biaya, ya, padahal ini bisa dihitung nih. Kalau itu biaya operasional, jadi antum, ya, ini karena antum bukan minjem uang, ya, jadi bisa dimasukkan ke biaya operasional dan persengketaan. Yang A, biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jadi tidak satu-satu. Jadi aneh kalau ada bekerja sama bank syariah, nasabah yang bayar biaya. Ini harus sama-sama. Ini fatwa yang membicarakannya. Ya, ini fatwa. Nanti di fatwa nomor 8 tahun 2000, ya. Di nomor 4 biaya operasional dan persengketaan huruf A, yaitu biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jelas, tegas. Jadi kalau ada yang membantah, bawa fatwa ini. Beritahu, kalau banknya nggak mau, lapor ke DPS-nya. DPS nggak mau, lapor kepada Dewan Syariah Nasional. Ngapain ini dibuat? Ya. Yang B, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ya, jadi kita berharap kalau sudah hubungannya syariah itu harusnya bisa komunikasi musyawarah selesai. Ya, mungkin itu yang kita bisa sampaikan kepada para pendengar Radio Ismail di mana antum berada, ya. Dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyono, ini akad musyarakah yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 8 garing MUI strip, ya, DSN strip MUI garing 4 Romawi garing 2000, ya. Ini yang sudah dikeluarkan tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah atau bertepatan dengan 13 April tahun 2000, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan sehingga bagi para pengusaha, ya, jangan ragu lagi untuk ke bank syariah. Tinggalkan bank riba, tinggalkan hutang. Jadi kalau mau mengembangkan usaha, tinggalkan hutang, putuskan hutang. Nah, itu, ya, kita sudah ada bank syariah, ya. Jadi musyarakah bukan hutang. Nah, ya, mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Wallahu a'lam.